Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat masyhur dibicarakan kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Kalangan ulama, para asatidz, para guru, santri-santri, orang awam di masjid-masjid, musola atau di rumah-rumah, temanya tentang Lailatul Qadar. Tema ini memang menarik karena apa? Sifat kita adalah orang yang pengen amal sedikit, tapi dapatnya berlipat-lipat. Malam Lailatul Qadar ini juga begitu. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad beserta umatnya, kalau dia menemukan malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Saudaraku, kesempatan ini kita akan membacakan, coba kita mengkelompokkan ayat, kemudian mengkaitkan dengan hadis, lalu kita mengambil sebuah benang merah dari pemahaman itu. Ayat yang paling sering dibacakan tentang Lailatul Qadar adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat pertama dengan jelas Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, sehingga ketika turunnya Al-Quran itu Allah memberikan nilai yang luar biasa, orang menepatinya akan sama dengan beribadah 1000 bulan. Di ayat yang lain surat Ad-Dukhan misalnya, Allah juga berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, ini diyakinin oleh kita bahwasanya Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Saudaraku, kalau kita lagi buka ayat yang lain, ayat ini lebih umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ayat ini tidak menjelaskan kapan diturunkan Al-Quran. Yang penting di bulan Ramadan. Ayat yang tadi sebelumnya Allah menjelaskan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berarti adanya di bulan Ramadan, tapi kapan? Saudaraku, kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali riwayat tentang Lailatul Qadar. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Hadis yang lain juga diriwayatkan Aisyah, Rasulullah SAW pernah mengajukan ijtahidu, bersungguh-sungguhlah. Ada riwayat yang iltamisu, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saudaraku, kalau kita buka tafsir, buka syarah hadis dan pendapat para ulama-ulama tentang Lailatul Qadar yang dihubungkan dengan nuzulul Quran, ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu tanggal 1 Ramadan.
Ada yang berpendapat tanggal 9 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 11 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran yang biasa masyarakat kita ini memperingatinya. Kita kalau ngomong nuzulul Quran kapan? Ya 17 Ramadan. Dan itu kenapa diambil? Karena mayoritas ulama mengatakan nuzulul Quran itu turun ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada tanggal 17 Ramadan sehingga diperingatin. Lalu untuk Lailatul Qadar apakah 17 Ramadan? Ada yang berpendapat tanggal 21, ada yang berpendapat tanggal 25, ada yang berpendapat tanggal 27 Ramadan. Berbagai macam pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Saudaraku, yang perlu kita catat adalah kita semuanya pingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kaitkan dengan ayat maupun hadis-hadis Rasulullah, di mana juga ayat umum tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, maka kita tarik sebuah benang merah. Apa itu benang merahnya? Allah tidak menetapkan, Rasulullah tidak mengabarkan kapan turunnya Lailatul Qadar. Cuma dengan kalau perhatikan hadisnya, rata-rata harru, ijtaidu, iltamisu, sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguhnya 10 hari terakhir. Berarti apa? Cara mencari Ramadan dari awal. Sedangkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan hari pertama, hari 9. Ini adalah mengisyaratkan kepada kita cara mencari bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu dari hari pertama bulan Ramadan kita sudah mulai bersemangat. Tanggal 1 kita target, kita misalnya hatam Quran, baca hadis, baca mengkaji ilmu tentang apa, semangat, sholat sunnah ditambahin, zakat, sedekah ditambahin. Nanti di ujungnya menjelang 10 hari terakhir, ini baru hadis yang kita pakai, iltamisu, taharrau, ijtaidu, ini kita pakai. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar kok mulainya tanggal 10 terakhir, tanggal 20 atau 21, itu namanya terlambat. Karena jadi bukan lagi, kira-kira kalau kita ngomong, lah kok baru mulai tanggal 20, bukan. Mulainya tanggal 1, nanti tanggal 10-nya itu baru. Lah insya Allah kalau kita begini, kita yakin berhusnudzon kepada Allah, karena keistimewaan bulan Ramadan Lailatul Qadar itu adalah karena apa? Ada malam Lailatul Qadar. Dan sebagaimana kita baca dalam sebuah riwayat, kenapa Allah memberikan keistimewaan ini? Karena Rasulullah suatu ketika beliau itu membayangkan bagaimana umatku dibandingkan umat-umat dahulu. Nabi Nuh 950 tahun, nabi-nabi yang lain, Ashabul Kahfi tidur saja 390 tahun. Umatnya Nabi Muhammad umurnya sekitar 60-70. Bagaimana sebanding dengan ibadahnya orang-orang terdahulu. Lalu Allah memberikan keistimewaan, kelebihan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kalau ketemu malam Lailatul Qadar, maka akan diberi pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan saudaraku, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu, dari mulai bulan Ramadan awal sampai nanti akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.